Park Do-ho ternyata sedang bertemu dengan ayah Nam Gyu-man, di mana dia adalah orang paling kaya di Korea Selatan. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini saya akan melanjutkan film Remember War of the Sun. Di part kemarin kita udah tahu bahwa pelaku sebenarnya adalah Nam Gyu-man, dan bagaimana Park Do-ho memata-matai Nam Gyu-man untuk mencari bukti. Oke, sebelum memulai part 3 kali ini, pastikan kalian subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Oke, check this out. Pada awal episode, kita akan diperlihatkan di mana Nam Gyu-man dan asistennya sedang di mobil, dan asistennya memberitahu Nam Gyu-man bahwa ayahnya udah tahu tentang apa yang Nam Gyu-man lakukan. Karena Nam Gyu-man adalah orang yang sangat takut dengan ayahnya, dia pun langsung memberhentikan mobilnya dan memukuli asistennya. 야, 차 세워. 환장을 했구나, 이거. 내가 말라고 얘가 몇 번을 얘기해. 장님이 손 쓰지 않았으면 이미. 아버지가 손을 썼다고? 네 이름 회사 이름이 한 번도 언급되지 않았던 이유. Di sisi lain, ayah Nam Gyu-man sedang bernegosiasi dengan Park Dong-ho. Oh iya, namanya adalah Nam Il-ho. Di sini, ayah Nam Gyu-man ingin video bukti yang dimiliki Park Do-ho dihapus. Dengan pertukaran, dia akan memberi uang yang sangat banyak dan bahkan menjadi pengacara pribadi grup Il-ho yang merupakan perusahaan terbesar di Korea Selatan. Namun, Park Do-ho tidak mau dan balik mengancam untuk anaknya mengaku saja. Dan setelah itu, Park Do-ho pun pergi. Malam pun tiba. Di situ terlihat Nam Yu-kyun ngobrol dengan ayahnya. 쑥스럽게 굳이 이걸 사왔어? Tiba-tiba datang Nam Gyu-man yang sedang ketakutan. Ayah mereka pun menyuruh Yu-kyun untuk keluar beserta asisten Nam Gyu-man. Dan tersisa ayah Nam Gyu-man dan Nam Gyu-man sendiri. 오빠 또 무슨 사고 쳤어? 사소한 실수가 있었을 뿐입니다. Ini terlihat bagaimana galaknya ayah Nam Gyu-man, dan dia di situ memukuli Nam Gyu-man sambil menyuruh dia memberitahu semuanya. Nam Gyu-man pun menceritakan semuanya. Berawal ternyata yang memperkosa Jung-ah adalah Nam Gyu-man. Tidak terima kesuciannya dirampas, Jung-ah pun berniat membunuh Nam Gyu-man dengan gelas pecah. Namun, Jung-ah yang aslinya gadis baik-baik, dia hanya sanggup menggoreskan muka Nam Gyu-man. Tapi, Nam Gyu-man tidak terima dan mengejar Jung-ah. Sampai mereka kejar-kejaran di hutan. Dan Jung-ah pun dibunuh dengan ditusuk-tusuk. Di pagi hari, Nam Gyu-man menyuruh So-bum untuk membantunya. So-bum adalah asistennya. Sesampainya di sana, So-bum pun kaget dan Nam Gyu-man menyuruh untuk menyingkirkannya. Itulah seluruh kejadian sebenarnya. Scene berganti di mana Lee In-ah yang sedang menghapus tulisan pembunuh di rumah Jin-woo. Namun di sisi lain, ayah Nam Gyu-man, Nam Il-ho sedang mencari kelemahan Park Dong-ho, dan dia menemukan bahwa Park Do-ho memiliki seorang ayah. 부천에서 작은 조직을 꾸리고 있습니다. Scene berganti ke Jin-woo yang sedang mengunjungi ayahnya. Di sini Jin-woo sangat senang karena setelah sidang terakhir ini ayahnya pasti akan bebas dari hukumannya. Di sisi lain,
Pak Do-ho sedang makan bersama dengan pengacara Nam Gyu-man pada saat kasus dengan ayah angkatnya. Dan di sini kelihatan bahwa dia menyetujui tawaran Pak Do-ho dan kini mereka menjadi teman baik. Tapi kebetulan TV menyiarkan Nam Il-ho yang sedang melakukan sumbangan di panti asuhan. Namun pengacara teman Pak Do-ho itu malah jijik karena dia tahu bahwa Nam Il-ho itu hanya bersandiwara dan aslinya dia sangat busuk, bahkan tidak segan-segan membunuh semua yang menghalanginya. Setelah itu Pak Do-ho pun pergi ke tempat persidangan. Namun tiba-tiba dia dicegat oleh ayah angkatnya dan meminta untuk mengobrol sebentar. 있습니까? 담배 한 대 필 시간이면 된다. 따라. Di atap, ternyata dia menyuruh Pak Do-ho untuk menyerah saja karena ayah Nam Gyu-man mengancam ke ayah Pak Do-ho apabila dia memperlihatkan video itu. Anggap saja ini adalah sidang terakhir Pak Do-ho. Namun tiba-tiba Pak Do-ho marah dan pergi. Sidangan di sini Pak Do-ho terlihat bimbang. Di awal sidang ternyata dokter yang memeriksa penyakit ayah Jin-woo tentang dia mengalami Alzheimer. Dia berbohong bahwa dokter itu pernah memeriksa ayah Jin-woo. Di sini kita tahu bahwa dokter itu pasti udah disuap oleh ayah Nam Gyu-man, yaitu Nam Il-ho. Sidang pun ditunda dan istirahat sebentar. Di atap, Suk Jo-il masih mempengaruhi Pak Do-ho untuk menyerah saja sampai dia menyinggung bahwa yang membuat Pak Do-ho menjadi pengacara adalah dia. Dan dia juga menyinggung bahwa apabila Suk Jo-il disponsori oleh Nam Il-ho, pasti impiannya akan terwujud. Di sini Pak Do-ho makin bimbang dan bingung. Di WC dia flashback bagaimana ayahnya meninggal karena kecelakaan. Dan juga ternyata yang membuat ibu dan kakak Jin-woo meninggal adalah ayah Pak Do-ho. Dan di sini kita tahu kenapa peringatan kematian mereka sama bukanlah karena kebetulan. Di sidang ternyata yang menjadi saksi selanjutnya adalah Siu Jin-woo. Dan di sini Jin-woo berterus terang bahwa yang membunuh Oh Jung-ah adalah Nam Gyu-man. 남규만! Dan meminta untuk Pak Do-ho untuk mengeluarkan rekamannya. Tapi tanpa diduga Pak Do-ho berbohong dan dia bilang 동영상 dan membuat Jin-woo dikeluarkan karena dipikir membuat kesaksian palsu. 삐진다면서! 나만 삐진다면서! Setelah selesai, Lee In-ah mengunjungi Nam Hyo-kyun dan menyuruh Hyo-kyun mengunjungi kakaknya dan menyerahkan diri. Namun, Hyo-kyun hanya menghiraukannya. Di rumah, Hyo-kyun mulai marah-marah ke kakaknya, namun kakaknya mengelak dan ngomong, 내가 내 사랑까지 주겠어? membuat Hyo-kyun menjadi bimbang. Malamnya, ayah Jung-ah sedang mengenang tentang putrinya. 아빠가 들으면 정말 좋아하지. 아빠 사랑해요. Tapi pada saat dia ke kamar Jung-ah, dia menemukan surat tawaran untuk bekerja sebagai penyanyi di grup Il-ho tepat di hari Jung-ah meninggal. Dan dia pun menelpon pengacara Jung-ah dan menyuruh untuk menyelidiki grup Il-ho karena dia tidak ingin orang tidak bersalah mendapatkan hukuman atas pembunuhannya. 남규만 상무라고요. 그건 피고인의 아들의 일방적인 주장이다. Namun ayah Jung-ah menelpon pengacaranya di saat yang tidak tepat, di mana pada saat itu pengacaranya sedang diskusi dengan Nam Il-ho yang merupakan pemilik grup Il-ho. Keesokan harinya, berita tentang ayah mahasiswi dibunuh
meninggal dunia, dan di situ diberitakan bahwa ayah Jung-ah telah bunuh diri. Namun di sini saya yakin bahwa ayah Jung-ah pasti dibunuh oleh suruhan ayah Nam Gyu-man. Ini bapak sama anak sama aja. Emang gak salah pepatah buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Sidang lanjutan pun dilaksanakan. Di sini yang menjadi saksi adalah seorang emak yang dekat dengan ayah Jinwo dan bahkan dia sering menegur ayahnya. Namun saat dia menjadi saksi, dia malah menyuruh untuk ayah Jinwo mengaku saja secara sukarela. Karena dia mengaku bahwa ayah Jinwo seperti menyembunyikan sesuatu saat dia bekerja. Namun setelah itu ternyata ayah Jung-ah sebelum bunuh diri membuat surat wasiat bahwa dia ingin untuk Seo Jang-hyuk untuk dihukum seberat-beratnya karena telah membunuh anaknya, yang membuat keadaan ayah Jinwo makin buruk. Dan hakim pun membuat ayah Jinwo untuk dihukum mati. 피고인 서재욱은 패했고 범행 후에도 불성 사형을 선고한다. Oh iya, di Korea tidak ada namanya hukuman mati yang langsung dibunuh. Di sana hukuman mati adalah penjara seumur hidup. Di luar terlihat Pak Do-ho yang sedang seperti tidak ada mood. Tiba-tiba datang pengacara Hong Moo-suk datang dan mengajaknya untuk berpesta. Karena dia tahu bahwa di sidang kali ini Pak Do-ho memiliki kontribusi yang besar. Tapi di sisi lain Seo Jin-woo sedang diseret keluar dari gedung dan dia melihat Pak Do-ho sedang bersalaman dengan Hong Moo-suk dan dia berpikir bahwa Jin-woo dijebak oleh mereka berdua. Malam pun tiba. Jin-woo ternyata bertemu dengan Pak Do-ho. Jin-woo pun memukulnya dengan ekspresi sedih. Namun Pak Do-ho malah ngomong, 진호야, 이 아버지 아직 살아있다. 이제 재판은 끝난 게 아닌기라. Namun Jin-woo tidak mendengarnya dan kali ini dia tidak akan percaya dengan pengacara ataupun siapapun dan akan menyelesaikan semuanya sendiri. Keesokan harinya, Jin-woo berkunjung ke tempat ayahnya dan dia di sini berjanji akan membebaskan ayahnya dengan ekspresi bersedih dengan diiringi backsound yang membuat adegannya makin dramatis. Setelah itu, Jin-woo mengunjungi pemakaman ayah Jung-ah. Di sini 그 착한 애가 누구 때문에 죽었? dia juga berjanji akan menyelesaikan semuanya sendiri sambil menangis. 정말 죄송합니다. Selesai dari itu, di luar ternyata Jin-woo seperti akan pergi ke suatu tempat sendiri. Namun, dia dihentikan Lee In-ah untuk menyuruh Jin-woo mencari pengacara lain saja. Tapi, Jin-woo tidak mau karena dia tidak akan mempercayai siapapun. 4 tahun kemudian, Lee In-ah sekarang udah jadi pengacara dan ternyata Jin-woo sekarang udah menjadi pengacara dan dia akan menjadi lawan dari Lee In-ah. Dan di sini dulu ya. Part 4 nanti akan diceritakan di mana wakil perusahaan Ilho dijebak dan Jin-woo sebagai pengacaranya dan bagaimana para pelaku mengecoh Jin-woo. Oke, see you later.